Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Selamat malam kawan semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah mistis yang dikirimkan oleh seseorang bernama Rizal. Kisah ini menceritakan tentang seorang pria bernama Pak Ahmad yang pada malam Sabtu pergi memancing bersama dua orang temannya. Apa yang awalnya tampak sebagai malam santai di tepi air berubah menjadi pengalaman mengerikan yang sulit dijelaskan dengan logika. Mari kita simak bersama. Inilah kisah mistis dari Pak Ahmad. Perkenalkan, nama saya Ahmad. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2002. Waktu itu saya baru pindah ke Tangerang. Saya masih asing dengan daerah itu, belum hafal jalan, belum punya banyak kenalan. Jadi ketika seorang tetangga datang menawarkan pekerjaan, tanpa pikir panjang saya langsung mengiyakan. Toh, saya juga butuh pemasukan. Tetangga itu kemudian mengajak saya menemui orang yang punya pekerjaan. Rumahnya tak terlalu jauh dari kontrakan saya. Orang itu bernama Dodi, masih muda, ramah dan tampak pekerja keras. Kami berbincang sebentar di ruang tamunya yang sederhana. Lalu ia berkata, "Kalau Bapak mau kerja, besok langsung mulai aja." Saya pun mengangguk. Minggu pertama berjalan lancar. Pekerjaannya ringan, lingkungan juga lumayan enak. Tapi begitu masuk minggu kedua, suasana mulai berubah sedikit aneh. Hari itu Sabtu, hari yang biasanya ditunggu karena waktunya gajian mingguan. Setelah diberi upah, saya berniat pulang lebih cepat karena ada urusan pribadi. Dodi mengizinkan, jadi saya membereskan barang lebih dulu sebelum pergi. Namun saat hampir selesai, dua orang datang naik motor. Yang satu saya kenal. Ajat, katanya masih saudara Dodi, umurnya kira-kira sebaya. Mereka membawa tas panjang berisi joran. Saya sempat bertanya santai, "Kalian mau mancing ya?" Dodi mengangguk, "Iya Pak, kami mau mancing di Cisadane. Di sana banyak ikannya kalau malam." Saya hanya tertawa kecil. Tapi karena di rumah juga tidak ada kegiatan, akhirnya saya bilang, "Kalau boleh, saya ikut ya." Dodi mengiyakan, dan malam itu juga kami sepakat berangkat bareng. Sekitar jam 7 malam, kami sudah siap-siap. Saya sempat makan dulu, menyiapkan air minum dan sedikit bekal. Saya tahu, mancing malam itu pasti banyak nyamuk. Jadi saya semprot lengan dan kaki dengan lotion anti nyamuk. Kami berangkat bertiga menaiki dua motor. Perjalanan tak jauh, hanya sekitar daerah bawah jembatan Cisadane. Tak jauh dari Tangerang City. Saat motor berhenti, suasananya sudah terasa berbeda. Angin dari sungai membawa udara lembab, dan di kejauhan terdengar suara air mengalir pelan, bercampur deru kendaraan dari atas jembatan. Motor kami titipkan di rumah saudara Ajat yang tinggal tak jauh dari situ. Lalu kami berjalan menuruni jalan tanah menuju bawah jembatan. Suasana di sana gelap. Hanya lampu kecil dari senter yang menerangi langkah kami. Sekitar jam 7:30, kami mulai melempar umpan. Malam itu tenang, tapi terasa aneh karena tak seekor pun ikan menyentuh kail. 2 jam lebih kami menunggu, dari jam 7 sampai jam 9 tanpa hasil. Pelampung di air pun tak bergerak sedikit pun. Saya mulai gelisah. Sementara Dodi dan Ajat tetap santai. Mereka sudah biasa mancing di situ. Mereka duduk di tepi sungai, ngopi dan merokok. Sesekali bercanda kecil. Tapi entah kenapa, sejak pertama kali duduk di situ, saya merasa ada sesuatu yang mengawasi. Di sisi kiri tempat kami duduk, sekitar 15 meter dari posisi kami, ada rumpun bambu.
Tingginya hampir setinggi tiang listrik, rimbun dan tampak gelap karena tak terjangkau cahaya lampu jalan dari atas jembatan. Sekitar jam 9:30, sesuatu terjadi. Dari seberang sungai, saya melihat cahaya. Sekilas seperti bola api kecil, meluncur cepat, menyeberangi permukaan air, lalu lenyap masuk ke dalam rumpun bambu di dekat kami. Saya terdiam. Saya yakin mata saya tak salah lihat. Beberapa detik kemudian, dari arah rumpun bambu itu terdengar suara. Perempuan menangis. Suaranya pelan di awal, lalu makin lama semakin jelas. Bulu kuduk saya langsung berdiri. Tapi anehnya, Dodi dan Ajat sama sekali tak terlihat panik. Dodi hanya berkata, "Biarin aja Pak, jangan diperhatikan." Saya diam, meski dada terasa sesak. Lalu Ajat menunjuk ke arah rumpun bambu itu. "Coba lihat di sana, itu bambu yang di pinggir kok gerak-gerak, padahal nggak ada angin." Saya menoleh. Dan benar, satu batang bambu di antara puluhan lainnya tampak bergerak pelan, seperti dimainkan seseorang. Tak ada angin malam itu, udara justru terasa berat dan lembab. Dodi menatap ke arah bambu itu sebentar lalu berkata datar, "Kalau penasaran, lihat aja sana." Ajat tertawa kecil, berusaha berani. "Ayo Pak Ahmad, kita lihat," ajak Ajat. Saya sempat ragu, tapi entah kenapa langkah saya ikut saja. Kami berjalan pelan mendekati rumpun bambu itu. Semakin dekat, hawa di sekitar berubah. Suara jangkrik mendadak berhenti, hanya ada suara langkah kaki kami di tanah. Cahaya senter menyorot ke batang bambu yang bergerak, dan memang satu batang itu benar-benar bergoyang sendiri. Ajat memandanginya lama. Tatapannya seperti tak percaya dengan apa yang baru ia lihat. Beberapa menit kemudian, ia menoleh ke arah saya dan berkata, "Pak Ahmad, saya tebang aja ya, biar jelas." Saya tak sempat menjawab. Ia sudah lebih dulu melangkah cepat kembali ke tempat kami menaruh barang. Dari tas kecilnya, ia mengeluarkan golok yang memang selalu dibawa untuk berjaga-jaga kalau sedang mancing di tempat sepi. Tanpa banyak bicara, Ajat menebas batang bambu yang tadi bergerak sendiri itu. Suaranya memecah sunyi malam. Batang itu tumbang perlahan, jatuh ke tanah basah di tepi sungai. Ajat lalu memotongnya menjadi beberapa bagian, dan ketika ia menyorotkan senter ke salah satu ruasnya, ia langsung memanggil saya dan Dodi. Saya mendekat. Saat cahaya senter menyorot batang bambu itu, saya melihat sesuatu yang aneh. Di dalam ruas bambu itu ada pertemuan ruas yang saling menempel. Bukan lurus seperti bambu biasa. Dodi langsung menatap saya. Suaranya sedikit bergetar. "Ini bambu petuk, Pak." Saya terdiam. Saya memang pernah dengar istilah itu, bambu yang ruasnya saling bertemu atau petuk. Katanya, bambu seperti itu langka dan sering dicari oleh orang yang gemar dengan barang antik atau mistik. Ajat mengelus batang bambu itu pelan, lalu berkata, "Ini kayaknya tadi yang bikin goyang-goyang. Cahaya yang melesat tadi masuk ke sini mungkin." Ucapan itu membuat bulu kuduk saya meremang. Ada sesuatu pada nada suaranya, antara kagum dan takut. Batang bambu itu kemudian ia potong pendek, hanya menyisakan bagian yang saling bertemu, sekitar 2 jengkal panjangnya. Ia simpan di tas kecilnya, dan malam itu kami lanjut mancing lagi, seperti tak terjadi apa-apa. Anehnya, begitu bambu itu diambil, suasana berubah total. Pelampung yang dari tadi diam, kini bergetar terus-menerus. Kail mereka tak berhenti disambar ikan. Lempar umpan sebentar saja, sudah dapat lagi. Begitu terus, tanpa jeda. Dodi dan Ajat tertawa senang, berkali-kali mengangkat ikan dari air,
sampai akhirnya koja, keranjang jaring tempat menaruh ikan, menjadi penuh. Saya hanya memperhatikan sambil sesekali membantu, tapi dalam hati saya ada rasa yang tak enak. Terlalu cepat, terlalu banyak. Rasanya tidak wajar. Waktu berjalan cepat. Kami terus mancing sampai menjelang subuh. Saat azan pertama terdengar samar dari kejauhan, mereka baru berhenti. Tangannya lelah, tapi wajahnya puas. Saat kami naik ke atas, cahaya langit sudah mulai keperakan. Jam 5:30 pagi kami pulang membawa 1 koja penuh ikan. Sampai di rumah Dodi, kami langsung menuju dapur di bagian belakang. Saya menumpahkan isi koja itu ke sebuah ember besar. Suara ikan menabrak dinding ember bergema keras, lalu sunyi. Satu persatu ikan berhenti bergerak, kecuali 2 ekor. 2 ikan itu masih hidup. Jenisnya ikan betok, tubuhnya agak lebar dan sisiknya berkilau kehijauan. Tapi bukan itu yang aneh. Mereka bukan cuma hidup, tapi seperti menatap ke arah kami, megap-megap, matanya melotot dengan gerak yang aneh. Saya perhatikan cukup lama, lalu tanpa pikir panjang, saya masukkan 2 ikan itu ke dalam drum air di belakang rumah. "Biar hidup dulu," saya bilang ke Dodi. Waktu itu kami tak menaruh curiga apa-apa. Tapi ternyata, justru dari 2 ikan itu dan bambu petuk tadi, semua hal aneh mulai terjadi. Keesokan harinya, Ajat memotret bambu petuk itu dan mengunggahnya ke grup Facebook barang antik. Ia ingin menjualnya. Komentar langsung ramai. Ada yang menawar, ada juga yang minta datang langsung melihat barangnya. 2 hari kemudian, 2 orang datang ke rumah. Keduanya berpakaian rapi, membawa tas kecil. Dari cara bicara mereka, saya tahu mereka bukan orang sembarangan. Mereka bilang ingin memeriksa keaslian bambu itu. Ajat menyambut dengan bangga. Ia keluarkan bambu petuk itu dari tas kain kecil, meletakkannya di atas meja. Salah satu tamu itu memegangnya sebentar, lalu tiba-tiba tubuhnya terjungkal ke belakang. Kursi tempatnya duduk ikut jatuh. Semua terkejut. Orang satunya buru-buru menolong, tapi saat ia menyentuh bambu itu, ia langsung menarik tangannya dengan wajah kaget. "Panas," katanya. "Tanganku panas." Suasana mendadak hening. Tak ada yang bicara. Hanya tatapan kosong Ajat yang menatap bambu petuk itu. Dan saya yang diam, mencoba menelan rasa takut yang tiba-tiba menyesak di dada. Hari ketiga atau keempat setelah kejadian itu, datang lagi seorang kolektor. Ia tak sendirian. Kali ini, ia membawa seorang lelaki tua yang katanya paham barang-barang pusaka. Tubuhnya kurus, rambutnya sudah putih semua, tapi sorot matanya tajam. Dari awal melangkah masuk saja, suasana rumah langsung terasa berat. Begitu melihat bambu petuk yang tergeletak di atas meja, si orang tua itu hanya diam. Ia menunduk, lalu berkata, "Kalau ini memang rezekimu, dia akan ikut dengan tenang. Tapi kalau bukan, jangan dipaksakan. Kadang ada benda yang memilih tuannya sendiri." Kata-kata itu membuat suasana hening. Hanya suara angin dari celah jendela yang terdengar pelan. Si lelaki tua itu kemudian duduk, menatap batang bambu itu lama, lalu memejamkan mata. Entah apa yang ia ucapkan. Bibirnya komat-kamit, napasnya berat. Lalu tiba-tiba Ajat yang menebang bambu itu menjerit keras dan jatuh ke lantai. Tubuhnya menggelepar-gelepar, bergetar hebat seperti orang tersetrum. Matanya terbuka lebar, tapi putih semua. Bola matanya terbalik ke atas. Dari mulutnya keluar desis panjang, seperti ular. Tubuhnya meliuk di lantai, menggeliat. Dodi berteriak panik.
Sementara saya hanya bisa terpaku di tempat. Ajat terus menggeliat, lidahnya menjulur panjang, keluar masuk cepat, persis seperti lidah ular. Dari lehernya keluar suara serak berat, bukan suara manusia. Malam itu waktu menunjukkan habis maghrib, dan suasana rumah langsung terasa dingin menggigit. Lelaki tua itu membuka matanya perlahan, lalu berkata dengan nada tegas, "Kalian ambil bambu ini dari Cisadane ya. Dari bawah jembatan, dekat rumpun bambu." Kami semua terdiam. Saya hanya bisa mengangguk pelan. Ia menatap Ajat yang masih menggeliat, lalu berkata lagi, "Kalau kalian ingin selamat, kembalikan barang ini ke tempat semula. Benda ini bukan untuk dimiliki." Pak tua itu kemudian mendekati Ajat, meletakkan tangannya di ubun-ubun, sambil menggumamkan doa. Entah apa yang ia baca. Sekitar 1 menit kemudian, tubuh Ajat berhenti menggeliat, lalu perlahan terkulai lemas. Nafasnya tersengal, lalu ia membuka mata, menatap kami semua dengan pandangan kosong. "Tadi ada yang masuk ke tubuh saya," katanya lirih. Kami tak ada yang menjawab, hanya tatapan saling berpandangan penuh ketakutan. Setelah kejadian itu, lelaki tua itu menatap bambu petuk yang kini diam di atas meja. Bambu ini bagus, auranya kuat, tapi tempat asalnya sudah ada penunggunya. Kalau dipaksa, akan memakan pemiliknya. Kolektor yang datang bersama lelaki tua itu sempat menawar barang itu dengan harga tinggi, 20 juta rupiah, tapi lelaki tua itu menolak. "Saya tidak mau membawanya. Kalau kau tetap ingin membeli, silakan. Tapi ingat, risikonya bukan kecil." Kata-kata itu membuat suasana makin tegang. Akhirnya si kolektor mengurungkan niat. Ia hanya berkata pelan sebelum pergi, "Kalau suatu saat saya masih berjodoh dengan benda ini, saya akan kembali." Setelah itu mereka berdua meninggalkan rumah. Ajat hanya terdiam lama, menatap bambu petuk itu tanpa bicara. Seminggu kemudian, suasana sudah agak tenang. Malam itu kami bertiga sedang duduk di ruang tengah, sambil minum teh. Dodi ditemani istrinya, Neng, dan anak kecil mereka yang baru 3 tahun. Saat itu, Neng masuk ke dapur, lalu melihat 2 ikan betok yang dulu masih hidup di dalam drum. Ia pun berinisiatif untuk menggoreng ikan itu. Ia ambil 1, diletakkan di talenan, lalu dihantam kepalanya dengan ulekan batu. Suaranya keras. Darah segar langsung keluar dari insangnya. Tapi yang aneh, ikan itu masih bergerak, menggeliat kuat seperti belum mati. Neng sempat terkejut, tapi tetap mencoba membersihkannya. Ia ambil pisau dapur, berusaha membelah perut ikan itu. Namun, pisau itu tidak bisa menembus kulit ikan. Ditekan sekuat tenaga pun, hanya meninggalkan goresan kecil. Ia mencoba lagi, kali ini lebih keras. Tapi tetap saja, pisau seperti membentur batu. Kulit ikan itu keras, seolah bukan daging biasa. Dan makin lama, darah yang keluar dari kepala ikan itu berubah warna menjadi kehitaman, pekat, dan berbau anyir menyengat. Neng menjerit, ia menjatuhkan ulekan dan mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat. "Pak Ahmad, cepat ke sini!" Saya pun segera berlari ke dapur. Dan yang saya lihat benar-benar membuat darah saya berhenti mengalir. Ikan itu yang tadi sudah dipukul dan berdarah, kini menggelepar lagi. Matanya menatap ke arah kami bertiga. Megap-megap, tapi ada sesuatu di matanya. Sesuatu seperti tatapan manusia yang marah. Saya menelan ludah. Ruangan terasa sesak. Bau amis makin kuat, bercampur udara panas yang tiba-tiba muncul dari arah tungku dapur. Pak Ahmad, ikan ini nggak bisa mati."
Suara Neng bergetar, hampir menangis. Saya pun mencoba mengambil ikan itu dengan tangan. Tapi begitu sisiknya menyentuh kulit saya, terasa tajam dan panas. Seolah ada duri halus yang menembus pori. Saya tersentak, darah menetes sedikit dari telapak tangan. Saat itu juga saya sadar ikan itu bukan makhluk biasa. Dengan hati-hati saya mengambil kain lap kotor di meja dapur, membungkus ikan tersebut, lalu memasukkannya kembali ke dalam drum biru di belakang rumah. Ikan satunya saya lakukan hal yang sama. Saya menyarankan pada Neng agar tidak memasaknya dan membiarkan saja mereka hidup. Neng hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Beberapa menit setelah itu, Dodi tiba-tiba menjerit dari ruang tengah. Ia memegangi kepalanya, lalu terjatuh ke lantai. Tubuhnya menggeliat kesakitan, suaranya parau, dan napasnya berat. Anaknya menangis keras, tangis yang panjang dan tajam seperti ketakutan pada sesuatu yang tak terlihat. Belum sempat kami menenangkan Dodi, Ajat tiba-tiba ikut jatuh. Tubuhnya menegang, matanya kosong, lalu menggeliat di lantai. Kejadian itu berlangsung serentak, membuat saya dan Neng hanya bisa berdiri kaku, tak tahu harus berbuat apa. Saya segera keluar rumah dan berlari menuju rumah Pak Ustadz di sebelah, meminta pertolongan. Tak lama kemudian, beliau datang dan langsung masuk ke ruang tengah. Begitu melihat keadaan Ajat dan Dodi, wajahnya berubah serius. Ia duduk di samping Ajat dan mulai membaca doa dengan suara pelan. Namun yang terjadi berikutnya membuat kami semua bergidik. Saat ayat-ayat doa keluar dari mulut Pak Ustadz, tubuh Ajat justru terguncang hebat. Dari mulutnya keluar tawa berat dan panjang. Lalu suara yang bukan suaranya sendiri berkata, bacaannya salah, tajwidnya kurang benar. Suara itu terdengar tua dan berwibawa. Pak Ustadz berhenti membaca. Wajahnya kaku, tapi ia tetap mencoba melanjutkan dengan suara tegas. Tubuh Ajat kembali bicara, menirukan bacaan Pak Ustadz dengan pelafalan sempurna, lalu menegurnya, "Kamu belum lahir, aku sudah membaca ayat itu." Suasana rumah mendadak hening. Hanya suara jangkrik di luar jendela yang terdengar samar. Saya melihat sendiri bagaimana Pak Ustadz terdiam beberapa saat sebelum melanjutkan bacaannya dengan hati-hati. Setelah beberapa detik, ia menatap Dodi yang masih menggeliat dan berkata dengan nada rendah bahwa orang yang lebih lemah harus ditenangkan lebih dulu. Beliau mengambil air putih, membaca sesuatu di atasnya, lalu meneteskan sedikit di kepala Dodi. Tak lama, Dodi berhenti menggeliat dan napasnya kembali normal. Tangis anak kecilnya juga mereda setelah wajahnya diusap air yang sama. Tinggal Ajat yang masih terbaring. Pak Ustadz menatap tubuhnya dan berbicara pelan, seperti mencoba berkomunikasi. Ia bertanya siapa yang menempati tubuh itu dan apa yang diinginkan. Tubuh Ajat diam sejenak, lalu bibirnya bergerak, mengucapkan kata-kata dengan suara serak. "Kembalikan milikku." Pak Ustadz tertegun. Ia bertanya lagi pelan. Dan saya pun menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah bambu yang mereka ambil dari bawah jembatan Cisadane. Tubuh Ajat menegang, lalu mengangguk pelan sebelum akhirnya jatuh lemas. Beberapa detik kemudian, Ajat sadar. Tatapannya kosong, seperti orang yang baru bangun dari mimpi panjang. Ia tak ingat apapun yang baru terjadi. Setelah semuanya mulai tenang, kami duduk di ruang tengah. Dodi membuat kopi dan mencoba tersenyum, berusaha menenangkan suasana. Malam itu kami berencana mengembalikan bambu petuk itu besok pagi. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama.
Menjelang pukul 11 malam, keadaan kembali kacau. Anak Dodi menangis lagi. Dodi sendiri tiba-tiba memegangi kepala, dan Ajat jatuh ke lantai dengan tubuh kaku seperti sebelumnya. Semuanya terjadi bersamaan, tepat seperti kejadian pertama. Saya langsung keluar rumah dan berlari ke rumah Pak Ustadz lagi. Tapi kali ini wajah beliau tampak berbeda, lelah dan berat. Ia berkata bahwa gangguan itu sudah di luar kemampuannya dan menyarankan agar kami menemui Pak Haji di kampung sebelah, orang yang lebih berpengalaman menangani hal-hal seperti ini. Tanpa pikir panjang, malam itu juga saya berangkat. Jalan menuju rumah Pak Haji sepi, hanya ditemani cahaya redup lampu jalan dan suara angin dari arah sungai. Di setiap langkah, perasaan saya semakin tidak tenang. Singkat cerita, malam itu saya datang ke rumah Dodi bersama Pak Haji, sosok yang dikenal di kampung sebelah sebagai orang yang paham perkara gaib. Begitu masuk, Pak Haji langsung menatap Ajat yang terbaring di lantai. Tatapannya tajam, lama, seakan sedang berbicara tanpa kata. Ia lalu berucap dengan suara pelan tapi tegas, seolah berbicara bukan pada manusia. Aku tahu siapa kamu. Tidak usah terus-terusan seperti ini. Kasihan orang ini. Besok barangmu akan dikembalikan. Setelah itu Pak Haji menunduk, membaca sesuatu yang tak saya pahami. Lalu, dengan satu gerakan tangannya, ia memerintahkan makhluk yang ada di dalam tubuh Ajat untuk keluar. Dalam hitungan detik, tubuh Ajat berhenti bergerak. Nafasnya mulai teratur. Saat membuka mata, ia tampak seperti orang baru sadar dari mimpi panjang. Setelah keadaan agak tenang, Pak Haji beralih menatap Dodi dan bertanya pelan tentang apa saja yang terjadi sebelum semua kekacauan itu. Dodi masih lemah, jadi istrinya, Neng, yang menjelaskan semuanya. Dari saat ia hendak menggoreng ikan sampai kejadian aneh di dapur. Pak Haji menanyakan keberadaan ikan itu. Neng menjawab kalau ikan-ikan itu masih di drum belakang, di kamar mandi. Tanpa menunggu perintah, saya bergegas ke belakang. Dan saya menjerat 2 ikan itu yang masih hidup di dalam air. Saya pindahkan ke kaleng biskuit, lalu mengisinya dengan air secukupnya. Ketika saya kembali ke ruang tengah, Pak Haji sudah duduk bersila di lantai. Ia meminta agar kaleng itu diletakkan di depannya. 2 ekor ikan di dalamnya bergerak pelan, menimbulkan suara air yang lirih. Pak Haji menatap ikan-ikan itu lama, lalu mencelupkan tangannya ke dalam air sambil membaca bacaan panjang. Ujung suaranya bergetar, seperti sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Setelah itu, ia menatap kami dengan wajah serius. Besok, saat azan maghrib, kembalikan ikan ini ke tempat asalnya, katanya. Kalau tidak, suamimu dan anakmu bisa hilang. Tak ada yang berani bertanya. Semua hanya mengangguk dalam diam. Beberapa menit kemudian, Pak Haji bangkit dan berpamitan. Setelah beliau pergi, suasana rumah terasa lebih ringan. Dodi dan Ajat terlihat jauh lebih tenang, bahkan bisa bicara dengan jelas. Malam itu untuk pertama kalinya kami semua bisa bernapas lega. Keesokan paginya, saya baru saja bersiap bekerja ketika telepon berdering. Neng yang menelepon. Suaranya terdengar pelan dan berat. Ia meminta saya datang ke rumah. Katanya, meskipun suaminya dan Ajat sudah tidak kesurupan, mereka berdua seperti orang linglung. Tatapannya kosong, tidak fokus. Ketika dipanggil mereka hanya menoleh, tapi tidak berbicara. Seolah jiwa mereka belum sepenuhnya kembali. Sekitar pukul 10 pagi, saya sampai di rumahnya.
Neng menyambut saya dengan wajah lelah. Ia berkata ingin bercerita tentang sesuatu yang ia alami malam sebelumnya. Ia mengaku bermimpi bertemu seorang wanita cantik, mengenakan mahkota berkilau seperti dari emas. Pakaiannya putih bersih, tapi wajahnya tidak tenang. Wanita itu menatap Neng dengan mata melotot penuh amarah, dan suaranya terdengar jelas di dalam mimpi. "Kembalikan anakku." Neng mengatakan bahwa dalam mimpi itu, ia tidak mengerti maksudnya. Ia hanya merasa ketakutan luar biasa. Saat bangun, tubuhnya masih gemetar. Saya mendengarkan dengan hati-hati. Dalam hati saya langsung teringat 2 ikan yang masih hidup itu. Saya menyampaikan dugaan saya pada Neng bahwa mungkin yang dimaksud anaknya adalah 2 ekor ikan itu. Ikan yang ia coba goreng beberapa hari lalu. Neng terdiam cukup lama, lalu wajahnya perlahan pucat. Ia baru sadar bahwa mungkin ucapannya benar. Ia mengakui tidak pernah bermimpi aneh sebelumnya, tapi setelah ikan itu diambil, makhluk itu datang menuntut. Sejak pagi itu, kami hanya menunggu waktu maghrib. Pak Haji berpesan agar pengembalian dilakukan tepat saat azan berkumandang. Neng berulang kali mengatakan akan menepati waktu itu, karena dalam mimpinya, wanita bermahkota itu memperingatkan dengan suara marah. Jika mereka lalai, akan ada yang hilang. Menjelang senja, langit Tangerang tampak berat. Awan berwarna jingga tua menggantung di atas sungai, dan suara azan maghrib sudah hampir terdengar dari kejauhan. Sejak siang saya menunggu waktu ini. Sesuai pesan Pak Haji, semuanya harus dilakukan tepat saat azan maghrib. Saya membawa 2 benda malam itu. 1 kaleng biskuit berisi 2 ekor ikan betok hidup, dan 1 lagi batang bambu petuk yang dulu ditebang Ajat. Bambu yang pernah ditawar 20 juta rupiah, tapi kini terasa seperti membawa beban kutukan. Sekitar pukul 5 sore, saya berangkat. Udara sore itu lembab, jalanan menuju jembatan Cisadane sepi. Hanya sesekali motor lewat, meninggalkan gema knalpot yang cepat tenggelam di udara berat. Saya tiba di bawah jembatan sebelum azan berkumandang. Saya duduk menunggu di tempat kami dulu memancing, tepat di tepi rumpun bambu yang pernah bergerak sendiri malam itu. Angin dari sungai berhembus pelan. Matahari tenggelam sedikit demi sedikit. Dan ketika gema azan mulai terdengar dari kejauhan, saya berdiri. Saya menancapkan batang bambu petuk itu kembali ke tempat asalnya, di sela rumpun bambu yang pernah ditebang Ajat. Tanah di sana masih lembab, dan aroma sungai terasa anyir menusuk hidung. Saat batang bambu itu masuk ke tanah, sesuatu terjadi. Suara tawa cekikikan perempuan terdengar dari arah seberang sungai. Suaranya melengking panjang. Saya terdiam. Bulan belum muncul, tapi cahaya langit cukup untuk melihat sekitar. Tidak ada siapapun di sana. Tawa itu datang lagi, lebih jelas. Saya tidak berani menoleh. Saya hanya berdiri menatap bambu yang baru saja saya tancapkan, memastikan posisinya tegak. Setelah itu saya berbalik, berjalan ke arah tepi sungai dengan kaleng berisi 2 ikan betok di tangan. Air di sungai bergerak pelan, memantulkan cahaya jingga yang makin gelap. Saya membuka tutup kaleng itu dan menatap 2 ikan yang sejak tadi diam saja. Mereka tidak berontak, tidak bergerak liar seperti ikan pada umumnya. Hanya melayang di air tenang, matanya tetap terbuka, menatap saya. Saya menunduk, lalu berbisik, "Aku mau mengembalikan kalian ke asal. Kalau memang kalian bukan ikan biasa, janganlah menyakiti siapapun lagi."
Saya mencelupkan tangan ke air kaleng itu. Ajaibnya, ikan-ikan itu tidak kabur. Mereka justru mendekat, seperti mengenali niat saya. Ikan yang lebih kecil bahkan diam di telapak tangan saya. Tidak ada duri yang keluar dari punggungnya seperti waktu pertama saya memegangnya. Tubuhnya lembut, diam, pasrah. Saya lepaskan ikan itu ke sungai. Ia langsung masuk ke air tanpa suara, lalu hilang di antara riak kecil. Kemudian saya mengambil ikan yang kedua. Ikan ini lebih besar, gerakannya lambat. Saat tangan saya mendekat, ia malah menempel di jari-jari saya, seolah menunggu untuk dibawa keluar dari wadah sempitnya. Saya menatapnya sebentar, lalu meletakkannya di air sungai. Untuk beberapa detik, tidak ada yang terjadi. Air kembali tenang. Tapi setelah sekitar 5 menit, dari permukaan muncul kepala ikan itu, megap-megap pelan. Saya menyalakan senter kecil dan menyorot ke arah air. Di bawah cahaya kuning redup itu, saya melihat sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Ikan itu berkedip. Mata ikan itu yang bulat dan hitam, berkedip seperti mata manusia. Sekali, 2 kali, lalu gerakannya berhenti. Seolah sedang mengucapkan sesuatu, entah terima kasih, entah perpisahan. Air di sekelilingnya bergoyang kecil, membentuk lingkaran halus. Ikan itu kemudian menyelam perlahan dan tak muncul lagi. Hanya sisa cahaya senter di air yang terus bergetar mengikuti arus. Saya berdiri lama di tepi sungai, diam, tak bisa berkata apa-apa. Angin malam menyentuh wajah saya, membawa suara rumpun bambu yang bergesek perlahan. Setelah pengembalian itu selesai, saya pulang dengan langkah berat. Udara malam masih lembab dan dingin, tapi di dada saya terasa lega. Seolah beban besar sudah saya lepaskan di bawah jembatan itu. Namun begitu sampai di rumah Dodi, perasaan tenang itu perlahan hilang. Dodi dan Ajat masih dalam keadaan aneh. Tatapan mereka kosong, seperti melihat sesuatu yang tidak tampak bagi kami. Tubuh mereka sadar, tapi jiwa mereka seperti tidak di tempatnya. Hanya anak kecil Neng yang tampak mulai pulih. Wajahnya sudah tidak pucat dan demamnya turun. Tapi suasana rumah tetap dingin dan sunyi, seperti ada sesuatu yang menunggu. Saya menjelaskan pada Neng bahwa barang-barang itu, bambu, petuk, dan 2 ikan, sudah dikembalikan sesuai pesan Pak Haji. Tapi suaminya belum pulih sepenuhnya. Neng hanya mengangguk, wajahnya letih, matanya merah karena kurang tidur. Saya memutuskan untuk memanggil Pak Haji lagi malam itu juga. Saat saya sampai di rumah Pak Haji, keluarganya mengatakan kalau beliau sedang menghadiri tahlilan dan baru bisa ditemui setelah pukul 9 malam. Saya pun kembali ke rumah Dodi untuk menunggu. Ketika saya tiba, suasana di sana sudah berubah. Ajat masih duduk diam dengan mata kosong, tapi Dodi kini tampak seperti ingin berbicara. Bibirnya bergerak pelan seolah sedang mengucapkan sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Tangannya menunjuk ke arah istrinya berulang kali, sementara matanya memancarkan sesuatu antara bingung dan takut. Neng menatap suaminya sambil menangis. Saya berusaha menenangkannya, mengatakan bahwa Pak Haji akan datang sebentar lagi. Di luar, beberapa tetangga mulai berdatangan karena mengetahui kejadian ini. Bahkan Pak Ustadz pun ikut datang, tapi kali ini beliau hanya bisa membantu dengan doa. Tak lama kemudian, sekitar pukul 9 lewat, Pak Haji datang. Wajahnya terlihat tenang, tapi pandangannya tajam, seperti sudah tahu apa yang sedang terjadi.
Ia menatap saya dan bertanya dengan nada rendah, "Apa barang itu sudah dikembalikan?" Saya mengangguk. Pak Haji menarik napas panjang lalu menjawab singkat, "Kalau begitu biar saya yang urus." Ia berjalan mendekati Ajat dan Dodi yang duduk di lantai. Lalu, tanpa banyak bicara, ia mengambil air dari botol kecil, membacakan sesuatu di atasnya, dan mengusap wajah mereka berdua dengan lembut. Seketika, seperti baru terbangun dari mimpi panjang, Ajat dan Dodi sadar. Tatapan mereka mulai hidup kembali. Pak Haji kemudian berbicara dengan suara pelan namun tegas. Ia berkata bahwa besok, saat mereka benar-benar pulih, mereka harus datang ke tempat di mana semua ini bermula, ke tepi Cisadane di bawah jembatan itu, dan meminta maaf. Katanya, "Kalian sudah lancang menebang tanpa izin. Kalian sudah mengganggu tempat yang bukan milik kalian. Datanglah ke sana, minta maaf. Karena mereka bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka." Lalu Pak Haji menjelaskan sesuatu yang membuat semua orang di ruangan itu membisu. Menurutnya, 2 ikan yang selama ini kami rawat bukan ikan biasa, melainkan anak dari salah satu penguasa sungai Cisadane. Wanita bermahkota yang muncul dalam mimpi Neng malam sebelumnya adalah ibunya. Ia datang menuntut anak-anaknya dikembalikan. Jika tidak, katanya, nyawa Neng dan keluarganya akan dijadikan tebusan. Saya terdiam lama. Semua yang terjadi selama beberapa hari itu mulai terasa masuk akal. Suara tawa di sungai, ikan yang tak bisa mati, dan mimpi Neng yang begitu nyata. Pak Haji menutup malam itu dengan pesan terakhir. Besok mereka harus datang sendiri dan meminta maaf. Setelah itu, katanya, semuanya akan selesai. Keesokan harinya, Dodi dan Ajat benar-benar sembuh. Wajah mereka tampak lelah tapi tenang. Saya tidak ikut, tapi mereka berdua berangkat pagi menuju jembatan Cisadane. Mereka turun ke bawah, ke tempat kami dulu memancing. Kata mereka kemudian, saat sampai di sana, udara terasa dingin sekali. Mereka berdiri di depan rumpun bambu tempat bambu petuk itu dulu ditebang. Dengan suara pelan, mereka memohon maaf. Mereka meminta izin, mengakui kesalahan, dan berjanji tidak akan mengulangi kelancangan itu. Beberapa detik setelah kata maaf itu terucap, angin berhembus pelan, dan dari arah rumpun bambu terdengar suara perempuan tertawa. Tawa itu berubah menjadi isak tangis. Dan di antara suara angin dan air sungai, mereka melihat sosok perempuan berpakaian putih muncul perlahan dari balik kabut. Wajahnya pucat, rambut panjang menutupi separuh wajah, matanya merah lembab, seperti sedang menangis. Sosok itu menatap mereka berdua, lalu menunduk perlahan sebelum menghilang kembali di antara rumpun bambu. Mereka berlari naik ke atas jembatan dengan napas terengah, tapi juga dengan perasaan lega yang sulit dijelaskan. Sejak hari itu, Dodi dan Ajat tidak pernah lagi memancing di malam hari. Rumah mereka kembali tenang, anak kecil itu tumbuh sehat, dan tidak pernah ada gangguan aneh lagi. Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saat membawakan cerita. Bagaimana pendapat kalian dari cerita ini? Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Dan saya Sandi undur diri. Sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.